Halo Titiwers dan Tetewers semuanya. Welcome back on channel Look and Like. Menceritakan, menggenjotkan, dan membancrotkan. Titiu, apa kabarnya? Masih nyarang aja tuh dalam sempak. Cobalah sekali-kali diajak jalan-jalan, dikasih angin dan udara segar. Dan untuk para tetew gimana? Pulaunya makin melebar atau justru menyusut? Hadeh, ngacrot. Titiwers dan Tetewers, kali ini gua minta maaf karena gua tidak membahas film tentang pengacrotan. Tapi gua akan membahas film yang benar-benar keren banget dan sedih banget. Dan juga akan membuat Titiu dan Tetew kalian ngacrit. Berjudul Split, yang rilis pada tahun 2016. Yaitu berkisah tentang seorang Titiwers muda yang pernah menjadi atlet terbaik olahraga bowling. Seketika hidupnya berubah, malah menjadi pemain bowling jalanan atau kayak taruhan-taruhan gitulah. Juga semakin dibingungkan karena ia malah bertemu dengan bocah Titiwers yang jago banget main bowling. Tapi bocah itu adalah bocah yang kekurangan mental alias gangguan jiwa. Langsung aja yuk, korbankan kuota Anda, kencangkan volume HP-nya, duduk dengan tenang, pala atas puyeng, pala bawah tegang. Jangan panik, please enjoy. Look and like. Scene dimulai. Ngacrot. Seorang Titiwers muda, atlet bowling yang bernama Cheol, sedang melakukan pertandingan kejuaraan yang nampaknya terlihat bahwa Titiwers ini sangat jago dan mahir sekali. Selalu mendapatkan strike dan tak lupa untuk mengatakan fighting dengan mengangkat kedua keteknya. Seketitiu scene berganti. Titiwers muda yang tadinya ganteng, manis, imut, dan rupawan, badannya pun besar, teteunya kencang. Kini terlihat berubah 160 derajat. Seperti orang yang hidupnya berantakan. Teteunya pun kendor, bahkan kakinya pincang, hingga menggunakan alat bantu untuk berjalan. Dan ia pun sedang maboy. Cheol bersama komplotannya alias sahabatnya, yaitu Titiwers dan Tetewers muda, mengunjungi area bowling tempat mereka biasa taruhan bersama musuh-musuhnya. Tetewers menjadi dalang atau bandar togelnya, sedangkan para Titiwers adalah pemainnya. Mereka sering sekali taruhan dengan cara bermain double atau pasangan. Ya, kalau ngomongin pasangan jangan disangkut pautin sama hidup kita. Ya, selalu sendirian. Ngacrot. Mereka kelihatan sangat mahir banget dan selalu memenangkan taruhan tersebut. Hingga suatu ketika mereka kalah taruhan sebesar $8.000. Ngacrot. Hal ini membuat Cheol marah, kesal, dan sedih. Pula terlihat satu orang Titiwers yang sangat nyebelin dan minta banget ditampol. Ternyata ia berusaha untuk mengambil alih tempat bowling tersebut dari kepemilikan ayahnya si Tetewers. Karena Tetewers ternyata punya hutang yang sangat banyak terhadap dirinya. Kekalahan $8.000 yang sangat besar membuat mereka berkelahi dan bermusuhan. Titiu pun saling beradu. Cheol terlihat pasrah. Dan satu ketitiu ia melihat ada bocah Titiwers yang sangat jago dalam bermain bowling. Bocah itu selalu mendapatkan strike. Namun anehnya, bocah itu ternyata memiliki keterbelakangan mental atau gangguan jiwa. Ia selalu berteriak dan bersorak sehabis ia melakukan lemparan. Padahal ia cuma sendiri dan tidak ada yang menontonnya. Titiwers dan Tetewers, jangan bingung, ya namanya juga ada gangguan jiwa. Sama kayak kita. Hal ini membuat Cheol penasaran dan kepikiran untuk mengajak bocah itu menjadi partnernya. Namun anehnya bocah itu hanya bisa bermain pada mesin nomor 10. Ia tidak bisa bermain pada mesin nomor yang lainnya. Keanehan ini yang selalu membuat Cheol bingung. Walau sudah diajarin untuk bermain di nomor lain, tapi tetap saja gagal. Dan ia hanya bisa bermain di mesin nomor 10. Akhirnya Cheol selalu berusaha menumpahkan air ke mesin yang nomor lain, sehingga ia dapat memakai mesin nomor 10 untuk taruhan. Mereka pun selalu memenangkan taruhan, dari mulai partai kecil sampai partai besar. Ngacrot. Berkali-kali mereka taruhan, dan lagi-lagi menang, dan selalu menang.
berkat keajaiban si bocah titiu tersebut. Mungkin titiunya membawa jimat, atau bijinya sudah melekat seperti bergelantungan pada mesin bowling. Titiwers dan tetewers mencari informasi tentang Yung Hong, yaitu bocah titiu. Ternyata ayahnya sudah meninggal, dan ibunya pun sudah punya keluarga baru. Hingga Yung Hong dititipkan pada panti asuhan atau penitipan anak. Pengurus panti asuhan akhirnya mengizinkan Cheol untuk membawa Yung Hong tinggal dengannya. Ia juga dibingungkan kenapa Yung Hong bisa nurut sekali dengan Cheol. Bahkan Yung Hong seperti orang normal pada saat bersama Cheol. Kenapa ya? Mungkin titiunya sudah merasa nyaman dan bergemetar dalam sempak. Akhirnya Yung Hong tinggal bersama dengan Cheol. Suatu ketika, Cheol menemukan rahasia paten daripada bocah titiu itu, yaitu mengapa dia harus bermain di mesin nomor 10 karena ia sudah terbiasa dengan kaki kirinya berada di nomor 1 dan kaki kanannya berada di nomor 0. Cheol pun memutuskan untuk membuatkan pengikat titiu alias bandana yang membuat Yung Hong akhirnya dapat fokus melempar lurus tanpa harus bermain di mesin nomor 10. Masih ingat titiwers yang ngeselin ini? Tiba-tiba ia datang dan ia ingin menjual tempat bowling tersebut. Ia sudah tidak tahan lagi menunggu hutangnya yang tidak dibayar-bayar. Terjadi perkelahian yang sangat menggemparkan. Cheol dihajar habis-habisan, tetewers pun hanya bisa memohon-mohon. Sedangkan Yung Hong hanya bisa panik-panik cenat-cenut. Ada momen lucu ketika Yung Hong diajarkan minum soju. Aduh, ada-ada aja. Ngacrot, titiwers dan tetewers semuanya. Ternyata mereka semakin kaya karena selalu memenangkan taruhan dengan jumlah yang sangat fantastis. Hingga suatu ketika, Yung Hong pergi menjenguk neneknya yang sudah meninggal dan juga berkunjung ke rumah ibunya yang sudah punya keluarga baru. Cheol pun mengikuti titiunya, yaitu titiu dan titiu berjalan-jalan. Yung Hong mengambil sebuah kaset video pada kamarnya. Namun, bukan disambut dengan sayang, bocah titiu ini malah dimaki-maki dan dihajar, layaknya anak yang tidak diinginkan. Jujur, di sini titiu gue sangat merasa sedih dan menciut. Suatu ketitiu, mereka kembali taruhan dengan orang yang telah mengalahkan Cheol pada waktu lalu. Dan akhirnya mereka pun bisa menang. Dan diajak makan malam bersama para titiu-titiu lainnya. Ternyata mereka diajak untuk bergabung ke dalam timnya karena akan ada taruhan besar hingga ratusan ribu dolar. Mereka setuju. Game pun dimulai, titiu saling beradu dan biji-biji saling bergemetar. Masih ingat titiwers ngeselin yang satu ini? Ternyata ia adalah dalang dari lawan mereka. Nampaknya ia tidak ingin Cheol dan Yung Hong menang di pertandingan ini. Saat Cheol dan Yung Hong ingin memenangkan taruhan, titiwers ngeselin itu mematikan semua mesin dari belakang, dan pertandingan pun ditunda. Curang ye, titiwers yang ngeselin itu malah menginginkan Yung Hong. Ia ingin Yung Hong untuk menjadi tim profesional di Cina. Ia ingin Yung Hong menjadi atlet. Itu berarti ia akan mengambil Yung Hong. Tetapi Yung Hong tidak mau nurut sama siapa-siapa. Ia cuma mau nurut sama Cheol. Hanya Cheol lah yang diturutin, yaitu titiunya Cheol yang didengarkan olehnya. Saat tiba di rumah, Cheol menemukan kaset yang ada di kamarnya, yaitu kaset milik Yung Hong. Saat diputar, ternyata kaset itu adalah rekaman Cheol pada saat menjadi atlet bowling. Dan itulah mengapa selama ini Yung Hong selalu bersorak-sorak ketika habis melempar bola, yaitu ia mengikuti gayanya si Cheol. Ternyata Yung Hong sudah mengidolakan Cheol dari sejak kecil. Titiwers dan tetewers sungguh sedih sekali. Ternyata itulah alasan Yung Hong menjadi nurut terhadap Cheol. Seperti ingin menangis dan titiuku makin mencuit. Dengan menyesal, Cheol kembali mengambil Yung Hong, juga membayar hutang-hutangnya kepada titiwers yang ngeselin itu. Tapi, ia diminta untuk mengalah pada saat pertandingan nanti. Dan si Cheol, titiu yang sedang bersedih pun setuju. Suatu ketitiu, pertandingan kembali dilanjutkan. Taruhan mulai dipasang dan permainan dimulai. Cheol bermain dalam perannya. Ia sengaja tidak membuat strike.
Tapi entah kenapa, entah ketetew, Cheol justru merubah pikiran dan malah bersikeras untuk memenangkan pertandingan tersebut. Bahkan, dengan sengaja ia justru meledek si Titiwers ngeselin itu. Si Titiw pun mulai panik dan lagi-lagi ingin mematikan mesinnya. Tapi ternyata sudah dijaga oleh Titiwers sambil ngopi-ngopi. Dan akhirnya, Cheol dan Yunhong memenangkan pertandingan itu dengan jumlah uang taruhan yang sangat banyak. Dapat digunakan untuk memantapkan titiw-titiw pada pijat-pijat plus-plus. Ngacrot. Terkejut dan terheran-heran, ternyata Titiwers ngeselin itu adalah rivalnya Cheol pada masa lalu. Karena ia kesal atas kekalahannya, maka ia ngajak taruhan. Jika ia menang, maka ia akan memotong 3 jarinya Cheol. Dan jika dia kalah, maka Cheol akan kembali mendapatkan tempat bowling tersebut. Titiwers dan Tetewers, pertandingan ini sangat menegangkan, hingga membuat Titiw dan Tetew kalian mengencang. Ngacrit. Berulang kali mereka dapatkan strike. Yunghon mendukung Cheol, sama seperti di masa lalu pada saat ia masih kecil. Sebelum ia menjadi Titiw Bagong, perkelahian pun terjadi antara Titiw dan Titiw. Cheol terus berusaha mendapatkan strike, walau kakinya pun sudah pincang. Hingga akhirnya sesuatu yang sangat kita nantikan, yaitu Cheol berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan mendapatkan towo bowling secara resmi. Tapi tidak berhenti di situ saja. Cheol malah ditusuk dari belakang dengan pisau, dan mereka berkelahi sampai jatuh ke lantai bawah. Ngacrot. Hingga suatu ketitiw dan suatu ketetew, Yunhong nampaknya sedang melempar bola bowling dalam suatu pertandingan. Yaitu ia sudah menjadi atlet bowling secara resmi. Terlihat pula Tetew menjadi pendampingnya, memeluk Yunhong dengan segenap kekuatan Tetew. Dan Cheol pun hadir dengan luka-lukanya yang masih membekas. Ia tersenyum dan ikut meneriakan ngacrot. Maksudnya fighting. Film pun selesai. Ngacrit. Akhirnya selesai juga ya gua ngoceh-ngoceh dari tadi. Semoga titiw kalian dapat terhibur dan semakin panjang. Juga tetew kalian semakin bulat seperti cilok, kenyal, gurih, tinggal disodok. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pala atas puyeng, pala bawah tegang. Salam ngacrot.